Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami dulu. Yang pertama, saya sendiri, Salsabil Afifah dengan NPM 240810801071. Dan teman saya, Perkenalkan, saya Fitriani Hertika dengan NPM 240810801195. Dan saya Trinur Cahya Mulya dengan NPM 240810801039. nah, judul poster kami adalah Dinamika Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia, tren dan keterkaitannya dalam 3 tahun terakhir. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, di sini kami mengambil variabel indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah. Di sini kami mengambil variabel itu karena ingin melihat rata-rata selama 3 tahun terakhir, yaitu 2023, 22 hingga 2024. Indeks pembangunan manusia ini digunakan untuk melihat kualitas hidup dan perkembangan suatu daerah. Sedangkan RLS itu untuk menunjukkan berapa lama rata-rata masyarakat bersekolah. Jadi secara umum kalau pendidikannya membaik, maka kualitas hidupnya juga ikut meningkat. Nah, dalam 3 tahun terakhir, kita mau melihat apakah rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia, maaf, indeks pembangunan manusia di Indonesia benar-benar bergerak sejalan atau justru polanya berbeda. Jadi karena itu, penelitian ini kami buat untuk melihat perkembangan keduanya, serta mengetahui apakah ada hubungan antara rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia. Lalu ada metode. Sebelum kami memulai analisis, kami ya, mengambil data dari kabupaten atau kota di Indonesia. Dari totalnya ada 540 daerah. Kami mengambil 84 sebagai sampel. Kami memakai sampel random sampling. Alasan kami memakai random sampling karena agar semua sampelnya memiliki peluang untuk untuk diteliti agar hasilnya bagus. Setelah datanya terkumpul, baru kami olah dan kami analisis. Di sini kami pakai ANOVA untuk lihat apa ada perubahan signifikan selama 3 tahun terakhir. Lalu kami pakai korelasi untuk mengecek apakah rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia saling berhubungan atau enggak. Dari situ baru kami tahu gimana tren dan hubungan keduanya. Saya akan menjelaskan hasil analisis ANOVA mengenai perkembangan indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah selama 3 tahun terakhir di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perubahan yang signifikan pada kedua indikator tersebut dari tahun ke tahun. Baik, pertama mari kita lihat hasil untuk indeks pembangunan manusia. Berdasarkan perhitungan ANOVA, diperoleh p-value sebesar 0,03 yang nilainya lebih kecil dari batas signifikansi atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai indeks pembangunan manusia selama 3 tahun periode tersebut. Artinya, IPM tidak hanya sekedar berubah secara angka, tetapi perubahan itu cukup kuat untuk dianggap bermakna secara statistik. Jika kita perhatikan grafiknya, terlihat bahwa indeks pembangunan manusia ini mengalami tren peningkatan yang cukup jelas. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia dalam periode tersebut benar-benar mengalami perkembangan yang positif. Selanjutnya, kita beralih ke indikator rata-rata lama sekolah. Untuk variabel ini, hasil ANOVA menunjukkan p-value sebesar 0,804, yang jauh lebih tinggi dari nilai alfa atau 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada RL dalam 3 tahun terakhir. Meskipun pada grafik terlihat adanya sedikit fluktuasi atau nilai RLS tiap tahunnya, perubahan tersebut sebenarnya tidak cukup besar untuk dianggap sebagai peningkatan yang bermakna. Dengan kata lain, RLS cenderung stagnan atau relatif tidak mengalami perubahan signifikan secara statistik.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berjalan sangat lambat atau bahkan berhenti di periode analisis ini. Jika kita simpulkan, hasil analisis ini menggambarkan bahwa indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang signifikan, sementara rata-rata lama sekolah tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pihak terkait untuk meningkatkan fokus pada upaya peningkatan pendidikan formal, khususnya dalam memperpanjang lama sekolah masyarakat. Selanjutnya, kami melakukan analisis korelasi yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Dalam hasil analisis kami mendapatkan fakta bahwa hubungan kedua variabel yaitu positif dan lemah, yaitu sekitar 0,481 yang tergolong sebagai kategori lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia walaupun lemah. Eh, Meskipun tadi kita di analisis ANOVA melihat bahwa rata-rata lama sekolah memiliki perkembangan yang stagnan atau rata-rata yang hampir sama setiap dari 3 tahunnya, eh, tep- tapi ia tetap memiliki kontribusi terhadap eh, peningkatan indeks pembangunan manusia. Mungkin tetap ada pengaruh, tapi tidak 100% atau bahkan tidak hampir 50% pengaruh rata-rata lama sekolah ini ada dalam indeks pembangunan manusia. Eh, s- Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Eh, Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.